bisa. Jadi waktu saya mau bangun nggak bisa, saya bilang, wah, terdengar bisik itu. Apakah ingat janji kamu? Waduh, saya langsung menangis, saudara-saudara. Tuhan, maafkan orang yang paling hina ini. Saya mengingkari, jadi bukan saya lupa, tapi saya sengaja sudah dapat berkat banyak. Inilah manusia ya, yang begitu limpah, tetapi saya bukan lupa, saya sengaja lupa untuk apa yang saya mau buat. Jadi waktu itu saya bilang, berdoa sepertinya tidak ada jawaban. Saya mau minta tolong nggak bisa, suara saya nggak bisa keluar. Saya hanya bisa cuman geleng-geleng kepala dengan air mata berlinangan yang belum pernah saya nangis begitu. Saya nggak ini ya, nggak malu bilang saya jadi orang yang sangat cengeng sekali kepada Tuhan. Benar-benar nangis terus berjam-jam itu. Sampai sore hari saya ketiduran. Itu kayak orang mati kalau udah nangis. Apa, terisak-isak walaupun udah tidur. Kasih satu chance, kasih satu. Saya akan pergi tahun depan. Apapun yang terjadi, saya bilang, saya akan pergi. Kalau kaki saya nggak patah, 2009 saya akan pergi. Saya udah gelap, nggak ada orang lagi yang kerja di rumah itu. Saya tinggal sendirian. Pas saya bangun mungkin sudah mau jam 6 sore, tiba-tiba tangan saya bergerak sedikit ya. Dan tapi lemah bergerak, kaki saya bergerak, saya bilang, Tuhan, just give me one more chance. Saya bilang, kasih satu kali, tetapi jangan pernah tinggalkan saya. Jangan pernah tinggalkan saya. Karena saya nggak tahu apa yang saya mau buat di Papua. Misioneri apa ini misioneri? Bagaimana mau khotbah? Saya belum pernah khotbah. Itu tahun 2008. Saya belum pernah mau khotbah, itu paling takut saya kalau mau khotbah. Ngajarin sekolah sahabat aja saya suka nervous. Tapi kalau mau bikin acara-acara sosial, bikin acara rame-rame, hura-hura di gereja, itu saya masternya. Mau bikin acara lucu-lucu, itulah bagian saya. Gimana saya mau bikin, mengconvince orang untuk mengenal Yesus. Tapi saya akan pergi. 2009, saya pergi nekat, Bapak Kuntara, saya nekat pergi diundang ke Tagulandang. Dan disitulah pertama saya diminta khotbah di gabungan 3 gereja. Dan saya hanya bisa tulis 1 khotbah setengah. Karena saya nggak ada background untuk tulis khotbah. Ceritanya itu sebenarnya mengenai saya, bagaimana seseorang yang bisa mencintai Tuhan dan yang bisa Tuhan panggil untuk dengan iman ya, dengan keterbatasan, tetapi Tuhan panggil untuk melayani. Dan dari situ kami pergi sampai sekarang, saudara-saudara, puji Tuhan, tolong doakan, kuatkan saya tidak pernah miss pergi ke Indonesia dari 2009 sampai 2025 ini. Setiap tahun kami pergi, kecuali COVID time, dan kami bergabung dengan Oral Channel. Waktu COVID time kami sangat aktif dengan pendeta Kuntara di sini. Oral Channel selama COVID time kami aktif di sana. Dan inilah foto-foto saya akan saya jelaskan. Mungkin Tigor bisa tunjukkan dari foto-foto pertama. Apakah kegiatan Tuhan memilih kita, saudara-saudara? Bukan memilih kita untuk masuk surga, tetapi memilih kita untuk menjadi terang apa yang kita bisa. Bukan dengan ability saudara yang Tuhan mau, tetapi dengan kemauan saudara. Walaupun saudara tahu saudara tidak bisa, tetapi Tuhan akan sanggupkan engkau. Next, Tigor. Next slide. Ini adalah keluarga saya, kami menetap di Amerika. Ini dari kiri, paling kiri namanya Bradley. Dia sudah selesai sekolah. Anak saya semuanya perawat, istri saya dan Brandon yang di tengah, samping istri saya, dan Daryl yang paling tua di sana. Mereka sekarang sudah dewasa. Next. Ini adalah di Pulau Halmahera 2018. Sebenarnya banyak sekali cerita, tapi karena saya juga 7 menit,
Jadi saya akan berikan 7 menit. Ini adalah satu diundang kami pergi ke sini untuk membuat KKR. Terus kami bikin anak-anak punya foto saya sebenarnya banyak sekali, tapi saya cuma kasih yang garis besar aja. Dan di sini 22 orang dibaptis. Jadi bayangkan saudara, saya Tuhan pilih saya menjadi pembicara utama di sini. Dan saudara-saudara, kita bisa bilang kita tidak bisa, tetapi Tuhan akan bisakan Anda kalau Anda mau. Kalau saya mau, kalau Yesus mau, minta sama Tuhan, apa yang kamu minta, itulah yang diberikan. Itulah Tuhan menjanji. Nah, kayak saya terlalu minta Tuhan, Tuhan kasih saya. Oke, next. Oh, oke. Kebalik. Next. Ini ini cukup banyak hari itu banyak sekali yang hadir ya sekitar 600 orang. Malam-malam setiap malam average-nya 350 orang. Saya paling suka bikin bukan di gedung-gedung Saudara. Saya maunya bikin yang di tempat pedalaman yang orang tidak mau pergi. Jarang orang Amerika ke sini, belum pernah berkali, baru kami dari orang Indonesia dari Amerika ya. Cukup banyak, ini salah satu pendetanya. Ini waktu janji baptisan ini 20 yang hadir sini 21 hari Minggu dibaptis satu orang lagi. Next. Inilah mereka baptiskan di pinggir laut. Waduh, saya paling suka kalau lihat alam begini dibaptis di laut. Waduh, saya sangat senang sekali. Cita-cita saya mau lihat orang dibaptis di depan mata saya. Walaupun bukan saya pembicaranya, walaupun dengan sponsor, dengan uang sekecilnya dari kami, saudara-saudara. Jangan pikir kamu tidak ada uang. Kasih bantu dengan apa yang Anda punya untuk penginjilan. Next. Ini di Toraja 2019 kami bergabung dengan tim kami Oral Channel adalah Ibu Peggy di sini. Kami bikin acara sama juga KKR anak muda dan itu sibuk dari pagi. Itu acara SMP itu 3 jam kami bikin. Ya, next. Ini adalah waktu panggilan, waktu saya dapat kebagian untuk memanggil dan orang-orang banyak sekali yang maju, tapi ya 13. Kami sebenarnya bukan moto mesti dibaptis berapa. Yang penting orang tulus maju ke depan 100%. Kami minta 100% maju ke depan untuk komitmen kepada Tuhan. Itu yang bagi saya, itu yang perlu bagi saya. Kami tidak memerlukan target berapa yang dibaptis. Terima kasih. Next. Ini 13 orang dibaptis di Toraja. Nah, oke, next. Dan begitu maju banyak mujizat yang kami lihat. Mungkin terakhir saya akan kasih lihat gimana mujizat-mujizat yang terjadi. Tapi saya akan tunjukkan foto-foto dulu. Ini di pegunungan Papua. Bayangkan kita harus jalan 4 jam, saudara-saudara. Jangan percaya kalau pendeta di Papua bilang jalan, desa itu ada satu desa yang kamu tuju, itu dekat. Jangan percaya, saudara. Mereka bilang dekat itu 3 kilo, 4 kilo ini naik gunung, turun gunung. Itu bukan gunung-gunung lagi, gunung, naik turun. Wah, itu dia. Next. Dan ini kami bangun gereja di Raja Ampat. Raja Ampat ini ada satu pulau, semuanya majority orang Advent. Mungkin cuma satu yang bukan Advent. Ini salah satu gereja yang kami bangun ini, tapi di Pulau Waisai, tapi bukan ini pulaunya ya. Tapi banyak juga gereja. Tetapi sangat disayangkan, gereja ini 2 tahun lalu terbakar, saudara. Udah jadi semuanya utuh, beberapa tahun berjalan, terus nggak tahu siapa yang bakar atau ada kebakaran, tapi terbakar habis, saudara-saudara. Tolong doakan. Next. Ini adalah di Sorong, ini yang kejadian sangat mujizat. Kami membuat acara dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai 10 itu acara anak SD, 10 sampai 11 itu acara SMA, 11 sampai 12 acara SMA, dan jam 2 sampai jam 3.30 di penjara, dan jam 7 malam sampai jam 10 pagi itu KKR massal. 1.000 orang hadir pada waktu tutupan. Dan di situ, ya ini adalah di sini adalah 26 jiwa dibaptis, di penjara 8 dibaptis, dan di Pulau Raja 4 6 dibaptis. Jadi total 80.
Ya, sebentar Igor ya. Jadi total itu ada 40 orang dibaptis. Jadi yang tadi yang foto anak-anak itu 200 anak minta dibaptis, saudara-saudara. Tetapi mereka masih kecil. Jadi, dan itu 70% sampai 80% bukan Advent. Oke, next, Igor. Salah satunya namanya Desya, yang mau dibaptis betul-betul di Malhir, akhirnya dia bilang ke orang tuanya, saudara tahu apa? Dia langsung pas kami pulang ke Amerika, dia langsung dikeluarkan dari sekolah itu. Wah, sangat sangat sedih kami melihat. Next Igor. Waktu saya sudah mau habis ya. Ini satu ibu yang sampai sekarang ketemu kami melayani kemarin di Jailolo. Ibu ini dibaptis, namanya Ibu Wita. Dia menjadi penginjil literatur. Jadi dari buah-buahnya kita bisa melihat apa hasil-hasilnya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dia sangat aktif di dalam penginjilan juga. Dia datang ke Jailolo ikut acara kami, tapi saya nggak ada fotonya di sini dengan Ibu Wita ini. Suami istri dibaptis. Next. Ini bukan, sorry. Ini saya maaf sekali. Ini bukan di Sorong, ini adalah di Singkawang. 8 orang dibaptis dengan acara kami. Dan kami sebenarnya gimana ya? Pasukan berani mati, Bung Pendeta Kutara. Apa yang kami bisa itu yang kami bawakan. 16 orang, saya nggak ada fotonya, saya nggak dapat. 16 orang bayangkan dibaptis di penjara, saudara-saudara. Saya nggak ada fotonya. Dan itu salah satu mujizat menurut Pendeta Vina, Presiden Conference, rekor yang paling banyak dibaptis selama sejarah di Singkawang, di penjara 16 orang dibaptis dari tim kami. Terima kasih. Next. Jadi ini di Wamena, kami sesudah situ kami pergi ke Wamena untuk membuat acara KKR lagi. Di sini sebenarnya agak mengerikan ya, terjadi hal-hal yang luar biasa pada malam hari, lampu mati semua. Tinggal beberapa menit lagi udah jalan mati terus, ini pakai generator, nggak ada listrik, generator, jadi mati semuanya. Tetapi pas saya bilang kalau diminta saya yang pertama bicara, pas mulai yang herannya itu pas saya mulai langsung nyala itu lampunya. Begitu banyak anak-anak dan mereka ini jalan sudah dari gunung turun gunung ini. Dan kami harus selesai jam 9 malam karena mereka akan jalan. Nah, kita jalan ke tempat-tempat mereka yang jauh itu 4 jam. Kalau mereka bisa lari, jalan cepat ke atas gunung karena udah biasa, itu mereka bisa bikin 1,5 jam. Jadi mereka bisa sampai rumah sekitar jam 10.30 atau jam 11 sampai di rumah. Dan mereka sangat senang untuk kehadiran kami di sana dan mereka datang begitu banyak dari gunung, turun dari gunung di Wamena Sogokmo, sekolah Advent Sogokmo. Next. Tinggal 1 menit lagi saya akan selesaikan. Ini dibaptis di sana 8 orang. Jadi inilah timan kami, bayangkan. Ini sebelah Ronald Ririhena, sebelah kiri itu pakai coklat Gatot Tohjoyo kalau tahu. Dan saya sendiri yang paling kanan putih, dan sebelah kanan Pak Bing Toro dari Gereja Asusa. Dan ini cuma 4 orang, saudara-saudara. Bukan, ada istrinya itu di tengah, istrinya Ronald. Oke, next. Ini saya di Kota Nangsang dikasih kesempatan, saudara. Baru pertama kali orang yang dari Advent datang ke sini. Mereka undang saya untuk bicara 1 hari. Next. Dan saya kehilangan kerjaan gara-gara kami ke sini, tetapi mujizat Tuhan luar biasa. Karena waktu sudah habis, saya tidak bisa ceritakan. Ini adalah gereja pertama di Nangchang yang belum pernah orang masuk. Sudah tahu berapa jumlah anggota Advent waktu itu? Berapa gereja yang sudah ada yang belum pernah terdengar? 20 gereja dan jumlahnya adalah 20.000. Saya berterima kasih kesempatan kepada Tuhan bahwa tim kami orang yang pertama yang ke situ. Kami dibilang nggak boleh bawa Alkitab ke sana dan kami cuma bawa note. Dan kami memberanikan diri masuk ke Cina di dalam, ya, hanyalah untuk memberikan satu khotbah dan kesaksian saya. Tetapi mereka senang sekali. Mereka sangat membanggakan 10 hukum itu di mana-mana gerejanya. Saya dibawa ke gereja, ke beberapa gereja, masuk ke gereja,
Di belakang podium itu tertulis 10 hukum dengan bahasa Cina. Ini aku di translate. Teman-teman sekalian, teman-teman sudah dipilih oleh Tuhan bukan saja untuk masuk surga, tetapi untuk memenangkan 1 jiwa. Moto saya bukan 1000 jiwa, moto saya 1 jiwa. Kalau bisa, kalau sudah dapat 1 jiwa, pasti Tuhan akan tambahkan. Karena saudara sudah fokus di situ. Ayat yang terakhir saya akan bacakan, ada 2 ayat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah kesudahan. Kita mengetahui ayat ini mungkin dari kita sekolah di Unai. Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia baru kesudahan itu datang. Siapa yang mau memberitakan Injil ini? Siapa yang mau sungguh-sungguh dengan cucuran air mata Anda menangkan 1 jiwa untuk Tuhan? Yesus berkata ketika melihat dia, ini Matius 28 ayat 17, ketika melihat 17 sampai akhir, ketika melihat dia, ini murid-muridnya yang melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara-saudara, apakah kita masih ragu-ragu bahwa Yesus sudah datang segera? Yesus bilang, kalau kita memenangkan banyak jiwa, di dalam Daniel 12, orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cakrawala waktu di bumi ini, saudara-saudara. Dan inilah yang saya mau, Tuhan. Saya tidak sanggup, saya bukan pengkhotbah. Saya ini orang yang nggak serius, suka main, mungkin Since tahu, suka rame-rame waktu di Unai, ya. Wah, acara sosial sih kalau saya kasih saya. Tetapi untuk serius dan untuk memenangkan jiwa, saya tidak ada kesanggupan sama sekali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memilih orang-orang yang mengaku mereka tidak bisa dan tidak mampu, saudara-saudara. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikan bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus bilang segala kuasa diberikan kepadanya. Di segala kuasa di atas, di surga dan di bumi. Tuhan Amen. bukan saja mau bersama dengan kita, tetapi bersama dengan kekuatan power Injil itu, saudara-saudara. Marilah kita memenangkan jiwa untuk Tuhan sebelum Tuhan datang. Terima kasih. Amin. Suatu pekabaran yang luar biasa ya. Kalau kita ada kemauan, Allah ada mampukan. Jadi kita juga bisa seperti J, asal ada kemauan ya. Saya bersyukur, dulu saya tidak ada kemampuan. Tapi Allah mampukan ya. Saya nggak pernah tampil, akhirnya mau tampil. Mudah-mudahan yang lain juga mau tampil dan kita akan menjadi pengabar Injil hingga Yesus datang. Baik, kita akan dengarkan lagu Angkat Napiri sebelum motivasi firman dibawakan oleh saudara kita Akson Tampilang. Datang segera, angkat nafiri dan bunyikanlah. Yesus datang segera, datang segera. Angkat nafiri dan bunyikanlah. Yesus datang segera. Bersukacita dan puji
kita akan masuk kepada motivasi firman. Akson Tampilang ini sekarang ada di Qatar, jadi di sana jam 1 pagi ya. Luar biasa, jadi dia belum tidur. Dia begadang katanya. Jadi saya lihat luar biasa. Padahal dulunya Akson ini bisanya hanya main sepak bola, jarang pegang Alkitab. Sama seperti saya. Jadi puji Tuhan ya, saya lihat teman-teman sudah kembali ke jalan yang benar, ke arah yang benar. Baik, silakan Brother Akson. Di-unmute, bro. Di-unmute dulu. Ya, Iya, udah. Udah, Tigor? bagus, siap. Oke. Salam, teman-teman. Shalom. Selamat pagi semua. Yang di Indonesia, yang di Amerika mungkin masih sore. Selamat sore atau selamat siang di sana. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan ini. Kepada Lai Tigor, terima kasih. Dan juga kepada IA Unai bersama staf di sana. Juga terima kasih untuk lagu dari Niko. Kami tidak berkomunikasi, tapi lagu itu sesuai dengan motivasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih Jay untuk kesaksian yang begitu indah. Saya membawakan firman Tuhan ini adalah mengenai perjalanan juga. Pengalaman perjalanan 2 orang murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kisah perjalanan ke Emmaus adalah narasi yang syarat dengan keajaiban. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh dapat membangkitkan hati yang tawar atau kecewa. 2 orang murid Yesus, Kleopas dan temannya, sedang dalam perjalanan menuju desa yang bernama Emmaus. Setelah peristiwa-peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada saat mereka berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang mendekati mereka. Wajah keduanya tidak mengenal siapa itu. Karena tertutup oleh kesedihan dan kekecewaan. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Ini semua mencerminkan bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan segala kekecewaan, kecemasan, masalah, dan kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan Yesus yang selalu mendekati kita. Saya ada satu kesaksian yang baru saja terjadi 3 bulan lalu, pada bulan April. Akhir bulan April, waktu saya masuk kantor atau bekerja, pada pagi hari, pinggang saya merasa sakit sekali, sampai di depan perut. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, begitu sakit. Nah, memang pinggang saya sering sakit, tapi saya acuh. Saya tidak pernah periksa ke dokter atau kemana. Saya cuma gosok dengan geliga, minyak panas atau GPU itu, gosok-gosok, ditumbuk-tumbuk sedikit, tidak hilang rasa sakit ya. Sehingga pada saat itu saya bilang saya harus ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan semua, pemeriksaan jantung, pemeriksaan semua. Melalui USG, melalui CT scan, melalui ronsen. Hari itu ada hasilnya. Ternyata di sebelah kiri saya terdapat batu ginjal. Sebelah kiri saya, ginjal kiri. Terdapat batu ginjal sebesar 12 mm atau sekitar 1,2 cm. Jadi dokter bilang harus dilakukan operasi.
Ya, besoknya. Tapi karena besok itu hari Jumat, jadi mereka itu bilang ini waktu yang pendek. Jadi hari Senin, dia bilang. Jadi hari Senin saya ke rumah sakit lagi, tapi dokter sudah kasih obat sama saya untuk menghilangkan rasa sakit sehingga pinggang saya tidak sakit. Ya. Jadi dokter kasih obat. Jadi hari Senin saya ke rumah sakit dicek lagi, masih begitu, masih ada. Jadinya dia bilang karena hari ini ada penuh, banyak yang operasi, hari Selasa juga, hari Rabu. Jadi saya datang lagi hari Rabu, dan di situ dilakukan pemeriksaan ulang lagi, saya harus dilakukan operasi. Jadi pada saat itu dokter bilang operasi ini bukan operasi di bela-bela, tapi hanya pakai sinar laser. Oke, saya bilang. Jadi saya masuk kamar operasi, saya dibius, setengah badan dibius, karena juga bius itu mempengaruhi saya sehingga saya ngantuk, saya tidur. Setelah saya bangun, belum selesai juga operasinya, saya bangun, saya lihat di kamera, saya lihat itu jalan itu kamera, lihat ini. Terus dokter datang kepada saya, dokter bedahnya. Dia bilang kepada saya, kawan, dia bilang, batu itu sudah tidak ada. Saya kaget, saya bingung, apa mereka saya salah diagnosa? Saya pikir. Terus saya berpikir, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Batunya tidak ada sama sekali. Kalau memang dokter kasih obat itu keluar melalui urin saya, pasti partikel-partikelnya itu hancur, itu batu, partikel-partikel itu kalau keluar melalui urin, tetap saya kalau urin melakukan buang air kecil tetap akan sakit ada. Tapi ini tidak ada, biasa aja. Jadi saya puji Tuhan karena mujizat itu terjadi dalam kehidupan saya pada bulan April sampai Mei itu. Lanjut, jadi teman-teman, dan setelah Yesus berjalan dengan mereka, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kalian bicarakan? Mereka pun bercerita tentang pengalaman serta keraguan mereka terhadap Mesias. Harapan mereka terhadap Mesias pupus. Namun Tuhan Yesus dengan lembut membimbing mereka melalui ayat-ayat kitab suci. Ia menjelaskan bagaimana seluruh kitab suci memberikan kesaksian tentang dirinya dan rencana keselamatan Allah. Saat kita kecewa, putus asa, bingung, banyak masalah, dan kita selalu salah arah dalam hidup kita, disitulah kita diingatkan. Firman Tuhan adalah sumber penghiburan dan pengertian dan akan diberikan kepada kita akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan. Satu lagi kesaksian teman-teman. Pada bulan Juni kemarin, akhir bulan Juni, kami ada acara di Bandung, perkawinan daripada istri saya punya keponakan di Jalan Riau. Jadi hari Kamis itu hari di Indonesia, hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Senin itu adalah libur panjang. Ya, jadi hari Kamis saya sama istri saya ada pagi-pagi ke apotek untuk beli obat. Waktu saya bawa kendaraan mau pulang dan saya mau ambil kanan, banyak truk kontainer tronton. Tapi saya ambil kanan, saya sudah kasih signal, sudah kasih sen, dan saya masuk. Karena free. Jadinya satu tronton, satu kontainer di belakang saya. Dia mungkin lihat atau tidak lihat, dia terus masuk. Saya sudah masuk, badan kendaraan saya setengah. Jadi setengah sudah masuk. Tetapi dia terus masuk, akhirnya mobil kendaraan saya terserempet. Kena di pintu depan. Sehingga ada 3 goresan di pintu depan, teman-teman. Akhirnya kita pinggir, dan juga pada saat itu ada polisi. Jadi bagaimana terjadinya itu, sehingga Maitua, istri saya, marah-marah sama si driver ini. Dia marah sekali. Akhirnya driver ini telepon bosnya, rupanya seorang perempuan, seorang ibu.
Dia bicara sama bosnya panjang lebar. Saya bilang, udah, minta ganti sesuai dengan asuransi aja, saya bilang. Dan dia telepon bos, akhirnya dia bilang sama bosnya, bos, udah, ini potong aja dari gaji saya, dia bilang. Dan setelah istri saya yang tadi marah-marah begitu hebatnya kepada driver ini, saya tidak marah. Dan istri saya ternyata marahnya dia hilang. Dan dia bilang sama saya, kasihan itu, apa nih driver, kasihan gajinya dipotong. Langsung dia nasihatin drivernya, Mas, kalau bawa kendaraan makanya lihat-lihat, mikir keluarga yang tinggalkan, anak istri, terus mikir Mas sendiri. Begitu dalam setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah berdoa, tetapi sering terjadi begitu. Karena kita kurang sabar. Kejadian kedua, waktu kami di Bandung, hari Jumat, sudah selesai acara, saya bilang, kita pagi-pagi mau gereja mana? Maitua bilang, kita ke ini aja, ke Unai. Oke, kita nginep di Padalarang aja, karena di Padalarang ada kakak, di sana kita nginep sana, dari Padalarang tinggal naik ke atas, udah cuma 15 menit, udah sampai di Unai. Oke, jadi sampai di Unai, kami beribadah, ternyata di Unai berada lebih cepat selesai, sekitar jam 11 lewat 5 atau 10 sudah kelar semuanya. Jadi saya bilang, saya pulang, kita pulang. Karena kita tidak tahu prediksi ini kemacetan libur panjang ini. Karena hari Minggu saya mau berangkat kerja lagi, hari Minggu jam 5 sore harus di airport berangkat. Jadi saya bilang hari ini juga habis gereja kita pulang. Jadi kami pulang sepanjang perjalanan dari Bandung sampai Jakarta itu hujan deras terus. Nah, saya naik tol MBZ, kalau saudara-saudara tahu, teman-teman tahu, naik tol MBZ, tol layang itu, kira-kira di kilometer 30 sampai 25, saya kecepatan sekitar 110-120. Saya mau overtake kendaraan yang di depan saya mau masuk ke kiri. Tapi tiba-tiba travel menyambar lagi mobil saya. Depan mobil saya agak sedikit hancur, keluar dashboardnya, terusnya yang di kaca juga ada, dia punya spring, dia keluar. Dan saya minggir, di situ kami selesaikan. Nah, jadi bagaimana saudara-saudara? Teman-teman, kalau kita lihat sifat seseorang, kita lihatlah di dalam mengendarai kendaraan. Di jalan raya, banyak orang-orang yang egois, ya, yang sombong dengan mengendarai kendaraan. Juga apabila kita dalam keadaan macet, kita pasti akan bersungut mengeluh. Kita cari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan. Apalagi kalau saudara-saudara ke puncak hari libur, jangan sekali-sekali. Hari biasa aja sudah macet, apalagi hari libur. Kita harus cari jalan alternatif. Yang kedua, di lampu merah, teman-teman, kita selalu juga bersungut karena lampu merah begitu lama. Apalagi kalau ada kendaraan yang lain yang menyelip kita, baik motor, baik mobil. Wah, kesal sekali hati kita. Begitulah kalau di jalan raya. Dan juga kadangkala di mobil kita, di belakang mobil, di kaca ada tempel stiker Baby on Board, atau Jesus is my Savior, atau Jesus love me. Tapi dalam berkendara, kita tidak berpikir. Jadi, bagaimana kita selalu berdoa dalam berkendara sebelum berangkat. Nah, Tuhan selalu beserta dengan kita, seperti Kleopas dan juga temannya ini. Selalu ada di sisi kita, tapi kita tidak sadar, teman-teman. Jadi, ketika mereka tiba di Emmaus, Kleopas dan temannya mengundang Tuhan Yesus tinggal bersama mereka. Disinilah momen-momen indah dan khusus penuh keintiman. Pada waktu mereka makan, Yesus memecahkan roti, baru mata mereka terbuka. Dan mereka mengenalnya. Dan Yesus tiba-tiba menghilang. Kita dapat melihat
gambaran Ekaristi, di mana Yesus hadir di tengah-tengah kita saat kita berkumpul untuk mengingat kematian dan kebangkitannya. Peristiwa tersebut mengajarkan tentang kehadiran Tuhan Yesus dalam tindakan sederhana saat memecahkan roti. Dan mereka pun segera kembali ke Yerusalem. Dan mereka menjadi saksi-saksi hidup dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, biarlah kita jangan berjalan terus. Kita harus back to Yerusalem, kembali ke Yerusalem, ya, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mengabarkan Injil, kebenarannya. Kita dipanggil juga seperti kesaksian tadi, dipanggil juga untuk menjadi saksi-saksi Yesus sekarang ini. Dengan demikian, kisah perjalanan ke Emmaus mengajar kita untuk membuka mata hati kita terhadap kehadiran Yesus dalam setiap momen kehidupan kita. Saya baca ayat terakhir, kita baca dalam Mazmur 109 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk merenungkan firman Tuhan, guna mendapatkan pengertian dan hikmatnya. Semoga kita dapat menemukan inspirasi dan petunjuk dari kisah yang luar biasa ini bagi perjalanan iman kita, agar kita dapat berjalan, agar kita dapat mendapatkan arah jalan dan tujuan yang benar. Perjalanan ke Emmaus bercerita tentang perjalanan diri kita bersama Tuhan Yesus. Demikian teman-teman, terima kasih. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin. Terima kasih atas motivasi firman Tuhan yang dibawakan oleh Brother Akson. Ya, mohon maaf tadi slide-nya ketuker ya karena pakai dua komputer. Kita begadang mempersiapkan tapi ternyata agak sedikit berantakan. Sorry ya Akson ya. No Baik, problem. kita akan tes mic untuk masuk ke 2 ACST. Saudari Winnie, tes mic-nya. Selamat pagi. Ferry, Pagi. Dice, Simatupang, Pagi. kemudian Hadi Sule. Pagi, Tigor. Baik, silakan kita mulai doa ACST. Kita undang Roh Kudus dapat hadir dalam hati kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa Tuhan Halik yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan Allah yang maha besar, maha agung, yang hingga saat ini terus menjaga dan mencintai kami. Terpujilah Engkau Bapa atas segala kasih dan cinta Tuhan kepada kami, di mana kami dapat berkumpul pada pagi ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Jika ada saudara-saudara kami yang berhalangan, biarlah kiranya Tuhan membantu, menolong, agar kelak kami semua dapat berkumpul dan berbakti untuk membesarkan dan memuliakan. Terpujilah Engkau Bapa atas segala tuntunan Tuhan pada kami, di mana kami dapat bangun pada pagi ini untuk bersaksi dan membesarkan nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, terpujilah Engkau atas semua kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami hingga saat ini. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, Engkau yang mendengar doa. Padamulah kami datang, semua yang hidup karena bersalah. Ampuni kami, karena kami telah melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang menyakiti hati keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman, bahkan hati Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan kami yang jahat, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Tuhan, Engkaulah yang menghapuskannya, menurut kasih dan kerelaan Tuhan. Bapa di surga melanjutkan doa dari saudara kami. Kami telah memuji Tuhan dan kami telah memohon pengampunan akan segala kesalahan doa kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan akan permohonan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Demikian juga kesaksian. Kiranya kami juga dapat Tuhan pakai untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada. Maaf, please doanya. Penuhilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu dituntun ke jalan yang benar. Dan juga kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan umat Tuhan di setiap jemaat, lembaga Tuhan, bahkan rumah tangga kami masing-masing agar selalu terjaga dan terbina. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir pada pagi ini dalam tugas pekerjaan, usaha, dan rumah tangga kami. Kami juga mendoakan pemimpin pemerintahan negara Indonesia agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin. Demikian juga yayasan, rektorat, staf, dan dosen UNAI, dan seluruh mahasiswa. Juga pengurus UNAI dalam pelayanannya agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat. Kami juga mendoakan sahabat alumni UNAI yang sedang mencari pasangan hidup, merindukan kelahiran anak di tengah keluarganya, dan juga mencari pekerjaan. Demikian juga Tuhan, saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan pemulihan bagi saudara Nelson Siombing, saudara Beni Sinaga, saudara Pendeta Thomas Surbakti, saudara James Timpal, Usia Eno, angkatan 76, saudara Hever Elvis Matupa, angkatan 78 yang dirawat di RSPAD, Ibu Pendeta Ngatino, saudara Sriani Sinaga, Ibu Asima, Ibu Pintara Situmorang, dan juga pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung seperti di GMH Tanjung Pinang, Gedung Serbaguna lantai 2 sampai 4 Pendidikan Advent Mindi, Sekolah SD Advent Poros Rimba Melintang, GMHK Gracia Cibubur, dan GMHK Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan agar berjalan dengan baik. Demikian juga rencana pembangunan dari GMHK Ebenezer Tanjung Selamat Medan, jemaat di kota Sidoarjo agar memiliki bangunan gereja untuk berbakti karena sampai hari ini belum memiliki gereja. Demikian juga pencairan dana untuk pembelian gedung gereja Villa Indah Permai Bekasi, GMHK Citayam Depok untuk juga pembelian ruko dan juga rencana pembangunan lantai 3 Sekolah Advent Samarinda supaya terlaksana dan semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Juga pembelian dan pembangunan GMHK Efrata Sukatani Depok, pembangunan gereja dan sekolah SD Pakjo Palembang. Tuhan memberkati segala upaya pengumpulan pencarian dana dan pembangunannya. Juga GMHK Anugerah Kuta Cane. Demikian juga Tuhan mengenai tujuan penginjilan UIKB 2025, di mana akan mengorganisir 205 distrik menjadi jemaat baru hingga akhir tahun 2025 dan merintis jemaat baru di 149 kota atau kabupaten yang belum terjangkau di wilayah UKB. Kami juga berdoa untuk penginjilan, yaitu upaya-upaya penginjilan bagi kaum mayoritas oleh siapapun yang sudah dan sedang dibekali dimanapun di seluruh UIKB. KPA di Lebu Tolong, Paranginan agar tetap setia belajar Alkitab.
cabang Suara-Sahabat Pacitan agar bertumbuh dan kumpulan orang percaya di Brunei Darussalam dikuatkan dalam iman dan pekerjaan penginjilan di negara ini dapat berkembang. Kemudian juga cabang Suara-Sahabat Lahan Iman Pulau Gebang, Jakarta Timur agar segera dapat diorganisir. Kami turut berdoa juga untuk Yayasan Advent Peduli Bogor dan di kota lainnya dalam mendidik anak-anak yatim piatu menjadi anak-anak yang mandiri, teguh, berprinsip, dan semangat bekerja bagi Tuhan. Demikian juga rencana pembangunan Yayasan Advent Peduli atau YAPI di Palembang dan pekerjaan Tuhan di Pulau Telonias agar Tuhan selalu kirimkan pekerja untuk melayani di sana. Dan juga sekolah Advent Sabu, Tuhan berkati kepala sekolah dan guru-guru yang bertugas melayani. Demikian juga Angkatan 80 yang setelah melayani pagi ini kiranya selalu diberikan kesehatan dan semangat melayani. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh saudara kami, saudara Hadi. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar kesaksian dan firman yang dibawakan oleh teman-teman kami. Biarlah Tuhan di sepanjang minggu ini, di mana partisipasi Angkatan 80 untuk mengisi acara Laskar Doa ini, Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau hadir, supaya di hari-hari kemudian teman-teman kami yang belum sempat hadir, mereka bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami melalui teknologi Zoom ini. Inilah doa kami Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini Tuhan mau memberkati kami di dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Saya akan bacakan kutipan dari Ellen G. White, doa halaman 56. Doa dan ketaatan. Doa adalah sarana yang ditetapkan oleh surga untuk meraih keberhasilan dalam konflik dengan dosa dan pengembangan karakter Kristen. Pengaruh-pengaruh ilahi yang datang sebagai jawaban atas doa iman akan menggenapi di dalam jiwa orang yang berdoa segala sesuatu yang dimohonkan. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk hikmat dan kekuatan, untuk melakukan pekerjaannya, untuk karunia apapun yang telah dijanjikannya, kita dapat memohon dan janjinya adalah kamu akan menerimanya. Kisah Para Rasul halaman 563-564. Demikian acara telah selesai. Kita serahkan kepada host. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan juga tadinya ada rencana untuk bagi hadiah ya berupa buku dan aksesori handphone. Bukan harga mahal ya, harga murah-murah. Tapi karena kesalahan teknis, jadi data yang hadir belum bisa kita dapat. Jadi nanti undian akan kita atur lah ya, satu hari nanti. Karena data yang hadir itu tersimpan di dalam data Zoom ya. Nanti kalau kita udah bisa tarik, kita atur waktu. Dan ada grand prize-nya berupa proyektor Android ya. Nggak terlalu mahal, tapi berguna lah untuk dipakai pada handphone. Baik, silakan kami kembalikan kepada host IA Unai. Baiklah, puji Tuhan, puji syukur atas pelayanan Angkatan 80 pada hari ini. Sangat semangat, luar biasa. Walaupun rambutnya sudah banyak yang putih, tapi semangatmu udah luar biasa. Ini tentu menjadi motivasi bagi angkatan-angkatan muda yang lain. Kiranya 1 minggu ini akan tetap semangat dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua yang hadir. Baiklah, kami serahkan kepada Pendeta Kuntara, nasihat kami. Baik, terima kasih Angkatan 80 yang sudah ambil acara dengan baik ya. Saya masih ingat wajah-wajah Anda dahulu 45 tahun yang lalu. Ya.
Ini adalah murid-murid saya yang baik-baik ini. Jadi terima kasih Tigor Panggabean sebagai MC dan memberikan 2 buka. Saya ingat Tigor yang dalam student talent bertinju ya. Dengan siapa itu? Parlin. Huta Barat. Parlin Huta Barat. Iya. Paling tak parah. Saya Si ingat kecil itu itu. waktu student talent 45 atau 44 tahun yang lalu. Terima kasih Niko Marwanaya, rupanya penyanyi juga ini ya. Ya, ku tak dapat jalan sendiri. Itu satu hal yang bagus kita hayati dalam kehidupan kita. Kesaksian Jay Sakul, ya, luar biasa perjalanan ke Wamena atau ke Sorong atau ke Halmahera ataupun kemana-mana sampai ke China ya. Luar biasa, dan kita memang aktif sama-sama di Oral Channel dan kegiatan setiap banyak kegiatan Oral Channel. Jadi kita senang dan memang itu sukacita dalam menarik jiwa, dan kita bisa bersaksi sampai kelihatannya ini Jay susah sekali untuk berhenti ya. Dia masih ngomong terus walaupun waktu sudah habis, tetapi begitulah kalau orang punya beban dan pengalaman ingin untuk terus menyampaikan ya, lupa untuk berhenti. Anyway ya, kita melihat sukacita di dalam penarikan jiwa, dan saya harapkan ini boleh jadi pengalaman kita semua. Terima kasih firman Tuhan Aksen Tampilang. Saya lihat mukanya sudah seperti orang tuanya 45 tahun yang lalu. Ya, saya selalu ingat orang tuanya naik kendaraan dari kantor Uni ke tempat yang lain. Dan ternyata pintar juga gue khotbah ya, pengalaman menuju ke Emmaus ya, perjalanan menuju kepada Emmaus. Yesus beserta mereka tahu, mereka tidak tahu ya. Begitu juga dalam pengalaman kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak tahu Tuhan beserta dengan kita. Kita coba menyelesaikan masalah dengan kuasa kita sendiri ya. Kita perlu ingat bahwa dalam segala situasi kalau kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita, Yesus beserta dengan kita, tidak ada sesuatu yang kita harus takuti ya. Tuhan beserta kita. Dan disebutkan tentang firman Tuhan adalah merupakan suatu pelita di jalan hidup kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk semua doa yang dilayangkan. Winnie Palandi, mulai dengan Ferry Raintama, Winnie Palandi, ya, Dince Simatupang, dan Hadi Soleh. Ya. Terima kasih untuk semua partisipasi. Mudah-mudahan semuanya akan hadir lagi besok, dan kita boleh mendapatkan berkat dalam menguatkan satu sama lain. God is good. All the time. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara. Baiklah, waktu dan kesempatan ini kita akan saling bertegur sapa satu sama lain. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang melayani Ibu Guru. Selamat beraktivitas. Angkatan luar biasa, angkatan 80. Makmur semuanya. Hebat, angkatan 80. Pakai baju seragam lagi. Luar biasa, Rensi, hebat ya. Hari ini boleh lama di angkatan 80. Warna apa? Dari Prasetyo, saya lihat dulu kecil sekali. Bajunya seragam nih semua. Ya, Pendeta. Seragam. Igor, kompak. ya, kelihatan makmur semua. Yang tidak berubah, Saudara Jay saya, Eli Tambunan. Ya. Terima kasih. Apa keluarganya Pendeta Beni Sakul yang di Tembagapura tahun 70-an? Saya kurang kenal, Ibu, Ada maaf. pendeta kami dulu tahun 74 di Tembagapura. Mungkin keluarga saya, tapi saya sudah lama di seberang, jadi saya mungkin orang tua saya kenal. Ya. Iya. Jadi 80 ini walaupun sudah botak dan peot, masih gagah ganteng itu. Tidak terkalahkan. Maksudnya. Kami ini Kalau tua peot enggak. Masih tetap naik ganteng. talent pada acara Dies Natalis yang ke-75 ya, luar biasa. Jadi kita juara 1 Got Talent. Mantap. Dan joget lagi, joget anak muda. Hanya saat melakukan yoga, obat masuk anginnya jatuh. Ketahuan sama.
ketahuan sama wasit, tapi jadi bikin seru jadinya. Luar biasa. Ini angkatan 80 jadi 45 tahun yang lalu. Ya. Jadi umurnya sekitar 63 sekarang. Salah pendeta, masih 34. 65, 66 ada. 65, 64, 65, 66. Saya masih 34. Jauh lebih muda dari saya. Minggu depan angkatan 68 ya. Iya, iya. Iya. Jadi ini ada Bence dan 40 saya ini angkatan 68. buah sulungnya Jadi kita pendeta Kuntarap ini. Ada 40. 79 tahun umurnya. Ya Pak Kuntarap, kita ini buah sulung. Ya. Dari pelayannya Pak Kuntarap. Buah sulung saya, sebab saya tahun Januari 80 datang. Iya. Mulai, kemudian ya Angkatan 80. bulan Juni pendaftaran kalau nggak salah, itu Juli ya. Iya. Luar biasa. Abang-abang, Ini kakak-kakak, Ridwan coba Pasaribu dulu. pun sudah luar biasa ini. Aturan door prize, coba dulu ditebak umurnya kakak Demce, gitu Bang Tigor. Ayo Demce berapa kakak Demce? Nanti Desember 80 tahun. Aduh, mantap. Iya. Masih angkatan masih saya. bisa lari dengan adik-adik saya semua. Kita lomba lari. Luar biasa. Jadi saya ada pengalaman dengan pendeta Kuntaraf. Waktu saya main bola, tangan saya patah. Oh. Pendeta Kuntaraf yang bawa ke rumah sakit Advent. Terus? Kalau pendeta Kuntaraf masih ingat. Iya. Dan pakai mobil Daihatsu yang kecil itu kalau nggak salah. Ternyata baik-baik ya. Gratis, saya tidak charge. Di charge sekarang aja. Well, begitu. Luar biasa. Saya lihat ini Akson sekarang ya kombinasi antara bapak dan ibu punya wajahnya ya. Iya. Kalau nggak salah juga pendeta waktu kita tinggal di Priok, waktu pelayanan pendeta Kuntaraf pertama baru tamat dari pendeta kali pelayanan di gereja kami di Warakas. Terus makan di rumah. Kalau nggak salah. Makanya kamu nggak di-charge, Akson. Makanya terkesan dulu Akson mau jadi pendeta, tapi nggak tahu kenapa dia menyimpang. Sekarang jadi. Wah, apa kabar ini Helen Tobing? Baik, Sir. Baik. Iya, ini Helen nggak rubah dari dulu. Udah makin banyak rambut putih, Sir. Oh, ya. Banyak rambut putih itu indah. Jadi bikin hitam. Amsal bilang rambut putih itu indah. Itu Helen Ulet sama Winnie itu sama. Dince juga sama waktu SMA di Naripan. Iya. Tidak berubah. Iya. Kita juga selalu ingat Pak Aku ya, baca koran. Mana Pak U? Korannya Pak U? Masih ada? Bikin naik kali di bawah. Sekarang udah tidak ada koran lagi. Halo Yapi Bogor. Makanya baca apa kabar koran. di Bogor? Bukan itu masih bisa lah. Selamat pagi. Masukkan Mbak. Yapi Bogor. Ini Pak Au juga saya salut. Dari awal saya masuk, dia selalu hadir. Luar biasa. Yang sekarang bisa 2 hari lagi. Puji Tuhan. Bang John nih, apa kabar? Lama tidak ada berita. Masih di Bali kah, Bang John? Galep kali. Masih ada dia. Ambil ember besar, Bang. Ember kecil aja sudah. Lagi ngapain Kak Demce ini lagi? Biasa kan. Bukan di luar ini berkebun. Lagi siram-siram. Luar biasa. Lagi berkebun ini. Berkebun Udah tapi datang ke cantik sini, ya Pak. Salimce. Mau ambil apa aja boleh. Ini sama Epita saya lari di Villa Bunga. Wih. Jadi kalau Kak Demce ini
rambut pendek supaya jangan susah sisiran. Oh iya, nggak usah, tangan aja gini selesai. Ngirit sampo lagi, ngirit sampo sama air. Rambut ikat di atas, cukur di bawah, selesai. Nggak usah ke tukang pangkas bayar-bayar. Nih, banyak Saya mau lihat ditanam di sini. mirip artis. Oh iya, harus. Jadi kalau saya jalan kemana-mana dengan badan tegap, nggak ada orang yang ganggu. Kalau ada ganggu apa? Iya. Dihajar. Kayak ini Kopassus. Emang iya. Sudah dilatih dari seragam Samosir dari kecil. Kopassus. Kak Demse kalau jalan harus ada barbel di tangannya. Begitu ada yang menyerang, barbel main. Nggak usah barbel, pakai tangan sama kaki. Jadi kalau anak-anak kasih saya tiket datang di Alaska di mana aja, saya tinggal datang aja. Luar biasa. Mantap ya. Itu anak saya, itu Ridwan, anak kakak saya. Makasih Nang udah. Iya, siap. Oke, saya permisi dulu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai besok. Ya, karena 80. Kita See you tomorrow. Ya. Kenapa nggak pakai seragam baju biru? kaosnya mana Ita kok nggak Kan di pakai? PI. Jadi angkatan 80 supaya kalau hari kerja diperhatikan waktunya ya, karena kadang-kadang beda waktu kita. Jadi supaya bisa nanti di On time. On time. Iya. Jadi Hari Minggu boleh lama lah. sambutan Sabtu dari Minggu. MC itu nggak usah terlalu panjang, langsung aja supaya bisa tepat waktunya. Iya. Itu karena hari Minggu sih. Biasa hari pertama kan masih penyesuaian. Itu sampai Karena- background aja kita ngajarin, tapi kok saya nggak bisa pasang. Cari-cari kok lupa sendiri. Padahal yang nanya Gitu. banyak sekali yang nanya sama saya. Gitulah Bang, kalau ada yang mengingatkan, makanya. Selamat pagi, Tigor. Iya. Iya, selamat pagi. Pastilah bisa diatur itu ya, Tigor. Iya. Main. Pagi, Pak Ridwan. Apa kabar Selamat dari pagi Lampung? Bang Sagala. Oke, saya Makanya out. semua harus Terima kasih, dipersiapkan Gor. lebih awal. Terima kasih, Gor. Selamat pagi Sampai semua. jumpa besok ya, besok pagi. Bisa lebih awal. Ya. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Hati.